Halo para wibu sejati maupun wibu karbitan di seluruh mancanegara. Di video kali ini gue akan membahas alur cerita manga Kung Fu Boy Legend, yang mana merupakan series lanjutan dari manga Kung Fu Boy dan New Kung Fu Boy karangan seorang mangaka legend yaitu Takeshi Maekawa. Kung Fu Boy Legend ini diterbitkan tahun 2007 di Indonesia oleh PT Alex Media Komputindo. Dan jangan lupa siapkan cemilan, minuman, bantal, guling, selimut, sarung, samping kembat, dan termos agar nontonnya nyaman dan santai. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, padahal sudah banyak ya. Ini dia Kung Fu Boy Legend. Di awal cerita dikisahkan di suatu negara di perbatasan Cina. Seorang putri yang bernama Putri Mito tengah mandi dan berdandan karena akan mewakili negaranya untuk menghadiri pesta persahabatan yang diadakan oleh Kaisar Cina. Tetapi Putri Mito ini seperti malas-malasan karena mungkin usianya yang masih remaja dan sifat kekanak-kanakannya yang belum hilang seutuhnya. Tapi di dalam dirinya sudah muncul benih-benih sifat kepemimpinan dan kebijaksanaan layaknya seorang ratu kerajaan. Di tempat lain, di suatu lapangan, sang pemeran utama kita yaitu Chin Mie dan murid kesayangannya, sebut saja si Gunte, sedang melakukan persiapan untuk latihan tanding guna memperkenalkan kungfu kuil Dairin kepada masyarakat setempat. Dan ketika pertandingan dimulai, langsung saja si Gunte menyerang dengan basic attack, skill 1 lanjut skill 2, tapi Chin Mie berhasil menghindari semua serangan tersebut. Tapi ketika si Gunte akan mengeluarkan ulti, Chin Mie langsung memperpeknya dengan jurus gabungan ulti Badang dan Ip Man. Alhasil si Gunte kewalahan dan langsung terjungkal ke tanah. Lalu para penonton bersorak karena mereka begitu takjub melihat pertarungan yang cepat dan gesit, tapi tidak pakai irit, yang diperagakan oleh guru dan murid ini. Dan semuanya memuji mereka karena telah mempertontonkan pertandingan yang sangat bagus dan menghibur. Lalu mereka berdua pun pergi untuk mencari penginapan. Karena hari sudah mulai poek, ketika sedang berjalan untuk mencari penginapan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara keributan yang disebabkan oleh masyarakat setempat. Setelah mereka bertanya kepada penduduk sekitar, ternyata akan ada rombongan putri kerajaan sebelah yang akan melewati tempat tersebut. Chin Mie dan Gunte pun penasaran, dan mereka ingin melihatnya. Dan tak lama kemudian ternyata benar, rombongan putri kerajaan lewat dengan pengawalan ketat. Dan ketika kereta yang mengangkut putri lewat di depan Chin Mie dan Gunte, putri tersenyum dan mengatakan hai untuk menyapa masyarakat sekitar. Dan ternyata putri ini adalah Putri Mito yang ada di awal cerita tadi. Ketika Putri Mito melihat pengawalnya yang bernama Daruto sedang memasang muka seram, lalu ia menegurnya karena tidak sepantasnya mereka galak atau judes ke penduduk pribumi yang akan mereka kunjungi untuk menjalin hubungan baik dengan kerajaan setempat. Dan tampaknya Daruto paham dengan maksud Putri Mito, karena Daruto ini merupakan pengawal setia kerajaan. Singkat cerita, rombongan Putri Mito tiba di tempat peristirahatan dan langsung disediakan kamar oleh para pelayan untuk melepas penat karena perjalanan yang cukup jauh. Meskipun disediakan tempat yang ala kadarnya, tapi Putri Mito tidak mengeluh dan malah senang. Sudah cantik, baik hati pula. Lalu Putri Mito berbaring di kasur spring bed yang bermerek Polytron, sambil membayangkan wajah-wajah penduduk pribumi yang dilihatnya di perjalanan tadi. Dan dia pun melihat pemandangan dari jendela. Seketika ia merasakan jiwa-jiwa kebebasan yang selama ini tidak dirasakan ketika sedang berada di istana kerajaan. Dan Putri Mito menyuruh kepada semua pengawalnya untuk beristirahat. Ketika malam tiba dan sudah benar-benar poek mongkleng, Putri Mito diam-diam menyelinap keluar kamar melalui jendela. Karena ingin merasakan bagaimana rasanya jalan-jalan di tengah keramaian banyak orang tanpa ada satupun yang mengenalinya sebagai seorang putri. Bangor kieu putri teh.
Tidak terasa waktu imsak pun sudah mulai tiba. Putri Mito kaget karena dia harus cepat kembali ke kamarnya agar tidak ketahuan oleh para pengawalnya bahwa dia sudah joledar ngalayam di malam hari. Dan ternyata Putri Mito lupa jalan pulang, kesasar sampai di pinggiran sungai. Lalu ia pun bertemu dengan Chinmi yang sedang memandikan monyetnya yang bernama Shigoku di pinggir sungai. Malam-malam mandiin monyet. Ngapain ya? Monyetnya halus sekali. Karena Shigoku kedinginan dimandiin malam-malam, akhirnya berontak dan loncat ke samping Putri Mito yang tengah lewat. Dan Chinmi pun melongo karena melihat seorang wanita cantik keluyuran malam-malam. Tapi Chinmi merasa dia pernah melihat wanita tersebut, tapi lupa di mana. Putri Mito pun segera menyuruh Chinmi untuk menyingkirkan Shigoku karena menghalangi jalannya. Tapi Shigoku malah menggibrig untuk membuang air yang ada di badannya. Cipratan airnya mengenai Putri Mito karena kaget dia berteriak dan langsung tergelincir ke arah sungai. Tapi dengan sigap Chinmi menahannya agar tidak kecebur. Tapi Putri Mito malah marah-marah dan pergi. Karena kejadian tadi, selendang Putri Mito terjatuh dan hendak dikembalikan oleh Shigoku. Tapi Putri Mito malah menolaknya karena jijik dan dia pun pergi ke arah semak-semak. Tidak lama, Chinmi dan Gunte mendengar teriakan Putri Mito dari arah semak-semak. Dan ternyata Putri Mito diculik oleh 2 orang penjahat kroco. Bersambung.